Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 6 mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI yang beranggotakan saya Kavin Maulana Rosyad dan dua teman saya, yaitu Mbak Yunita Dwi Rahmawati dan Mbak Anissa Husnunadia. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi yang memiliki 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian pengembangan instrumen evaluasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang kedua adalah pengembangan instrumen evaluasi bentuk tes yang akan dijelaskan oleh Mbak Yunita, dan yang terakhir pengembangan instrumen evaluasi bentuk non tes yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Langsung saja pengertian pengembangan instrumen evaluasi. Kita dapat mengetahui apa itu pengertian pengembangan instrumen evaluasi apabila kita menguraikan kata yang satu dan dengan kata yang lainnya. Misal pengembangan instrumen evaluasi itu kan memiliki 3 kata. Yang pertama pengembangan, yang kedua instrumen, dan yang terakhir evaluasi. Kita ambil dari kata yang pertama, pengembangan. Pengembangan secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu development, yang artinya pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi membawa suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, serta memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir, atau dari yang sederhana kepada tahapan perubahan yang lebih kompleks. Selanjutnya, secara istilah, pengembangan adalah kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru serta penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut yang dilakukan selama kegiatan berjalan. Simpelnya, pengembangan adalah kegiatan secara terencana guna menghasilkan suatu alat atau cara yang baru untuk memperbaiki atau menyempurnakan terhadap alat atau objek yang dilakukan selama kegiatan gitu. Kemudian kata yang kedua, instrumen. Tadi pengembangan dan perkembangan itu beda ya. Kalau perkembangan itu merupakan proses yang telah terjadi secara alamiah atau paling tidak tanpa usaha secara sadar, seperti perkembangan tumbuhan atau perkembangan manusia dan perkembangan hewan itu secara alamiah. Sementara pengembangan adalah proses yang terjadi secara sadar, terarah, dan bersifat ilmiah. Seperti pengembangan nilai peserta didik, pengembangan potensi peserta didik, dan lain-lain. Kemudian kata yang kedua adalah instrumen. Instrumen adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melakukan tugas atau mencapai tujuan secara efektif atau efisien. Atau bisa dikatakan instrumen itu alat, merupakan alat. Kata yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan terencana dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui keadaan suatu objek atau dasar tolok ukur. Nah, itu evaluasi. Jadi pengembangan instrumen evaluasi itu adalah suatu kegiatan yang mewujudkan atau membawa kepada sesuatu yang lebih lengkap dengan alat ukur guna mengetahui keadaan suatu objek yang kemudian dijadikan kesimpulan. Mungkin sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi jenis tes dan pengembangannya. Nah, klasifikasi jenis tes sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan cara mengerjakan, berdasarkan tujuan penyelenggaraan, berdasarkan waktu penyelenggaraan, berdasarkan cara penyusunan, dan yang terakhir yaitu berdasarkan bentuk jawaban.
Nah, kita kupas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu berdasarkan cara mengerjakan. Di sini ada dua, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Ada untuk keperluan seleksi. Contohnya ketika kita ingin menyelenggarakan tes seleksi pemandu wisata, maka tes akan lebih menitikberatkan pada kemampuan berbicara daripada kemampuan menulis. Kemudian yang kedua untuk menempatkan orang-orang pada kelas-kelas tertentu. Biasanya ketika kita masuk di sebuah lembaga pendidikan, maka kita akan tes dulu untuk menempatkan kita berada di kelompok orang yang sedang, tinggi, rendah, atau standar. Kemudian untuk mengetahui hasil belajar, ada seperti ulangan-ulangan, ada UAS, UTS, dan sebagainya. Untuk keperluan diagnostik, dan yang terakhir untuk keperluan uji coba. Yang ketiga yaitu berdasarkan waktu penyelenggaraan ada 4, ada tes masuk, tes formatif, tes sumatif, dan yang terakhir ada tes protes atau prates. Yang keempat berdasarkan cara penyusunan. Di sini ada 2, berdasarkan tes buatan guru dan tes terstandar. Tes buatan guru dibuat dan dibentuk oleh guru sendiri, sebenarnya seperti ulangan harian, tes lisan, seperti itu. Kemudian kalau tes terstandar itu biasanya UN, soal UAS BN, karena itu kan sudah terprogram oleh pemerintah pusat. Yang terakhir yaitu berdasarkan bentuk jawaban. Ada tes isai, ada tes uraian, dan ada tes objektif. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk atau klasifikasi dari jenis tes. Kemudian, kita akan membahas mengenai pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Ada 4, ada pengembangan tes bentuk uraian, pengembangan tes bentuk lisan, pengembangan tes bentuk tertulis atau objektif, dan yang terakhir pengembangan tes bentuk perbuatan. Nah, pengembangan tes bentuk uraian dapat juga disebut pengembangan tes subjektif karena ada campur tangan dari guru. Ada terbagi menjadi 2, uraian terbatas. Contohnya, jelaskan bagaimana prosedur atau prinsip-prinsip tes hasil belajar pelajaran pendidikan agama Islam, atau jelaskan 3 faktor penyusunan ekosistem. Nah, ini terbatas. Kita menjawabnya harus termaktub pada pokok-pokok utama pembelajaran atau pembahasan. Yang kedua yaitu ada uraian bebas. Di sini siswa terserah mau bagaimana cara menjawabnya atau penyusunan katanya. Guru tidak mempunyai kunci jawaban tertentu, namun jawaban siswa harus tetap rasional dan tetap termaktub terkandung pokok-pokok bahasan. Misalnya, jelaskan bagaimana penyebab terjadinya global warming atau pemanasan global. Jelaskan dampak dari kegiatan mencemari pantai. Nah, itu kan proses, setiap siswa itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu pengembangan tes bentuk objektif. Nah, di sini dikotomi karena jawabannya benar atau salah. Contohnya benar atau salah. Nikmat yang diberikan oleh Allah wajib disyukuri sebab puasa diakhiri pada tanggal 15 Syawal. Nah, ada hubungannya enggak ya gitu. Jadi benar atau salah. Kemudian yang kedua pilihan ganda, multiple choice, ada banyak, ada structures, ada analisis hubungan, ada variasi negatif, variasi berganda, dan variasi tidak lengkap. Selebihnya dapat dilihat di makalah yang telah kita paparkan. Yang ketiga adalah menjodohkan. Di sini item soal dan item jawaban di antara kolom-kolom bersampingan, ada bagian A, bagian B. Rukun iman yang pertama, di sini jawabnya apa? Allah. Rukun iman yang kelima, malaikat. Jadi disilang-silang. Kemudian yang selanjutnya ada jawaban singkat short answer atau completion, yaitu melengkapi. Nah, yang ketiga itu pengembangan tes bentuk lisan. Jelas ya di sini guru memberi pertanyaan langsung, jadi siswa juga menjawabnya harus langsung pure. Jadi di sini kemungkinan untuk mencontek itu sangat kecil sekali. Di sini ada tes lisan dapat berbentuk seorang guru menilai peserta didik, seorang guru menilai sekelompok peserta didik, sekelompok guru menilai satu peserta didik, dan sekelompok pendidik menilai sekelompok peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan tes bentuk perbuatan, yaitu memperagakan, mempraktekkan bagaimana
Contohnya ya, bagaimana cara berwudu yang baik, bagaimana cara melompat tinggi yang benar, seperti apa, bagaimana melakukan renang gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan lain sebagainya. Biasanya ini tuh ada di mata pelajaran keterampilan, olahraga, fikih, bisa juga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Merupakan pengembangan dari instrumen evaluasi jenis tes. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai teknik non-tes. Seperti yang kita tahu, evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu langkah atau cara untuk mengevaluasi bagaimana perjalanan pembelajaran yang telah dilalui. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tes dan non-tes. Nah, teknik non-tes inilah merupakan evaluasi pembelajaran tanpa menggunakan tes-tes tertentu. Seperti misalnya tes yang telah dijelaskan pada materi yang lalu. Nah, teknik non-tes ini ada banyak cara. Nah, diantaranya ada observasi, terus wawancara atau interview, kemudian angket, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik non-tes yang pertama dulu, yakni observasi. Nah, observasi sendiri itu merupakan suatu cara atau langkah yang dilakukan pendidik atau guru misalnya untuk mengetahui kemampuan dari siswa, semisal dengan cara mengobservasi langsung, yaitu mengamati melalui indera pendidik tersebut kepada peserta didik secara langsung untuk mendapatkan hasil dalam mengetahui perkembangan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada teknik interview atau wawancara. Nah, di sini teknik interview, seperti yang kita ketahui, interview merupakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Nah, di sini nanti bisa pewawancaranya bisa peserta didik, terus maksud saya pendidik dan narasumbernya peserta didik. Nah, dalam kelebihan teknik interview sendiri ini adalah si peserta didik itu dapat mengungkapkan secara mendetail jawaban-jawabannya dan mengembangkan. Kemudian ada teknik problem checklist atau cek daftar masalah. Nanti ada daftar masalah ditulis, maksudnya semuanya ditulis. Kemudian ketika semuanya sudah ditulis, nanti akan di checklist atau dijentang. Kemudian ada angket, yaitu di sini dipaparkan angket itu merupakan seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Nah, jadi nanti angket itu berupa kumpulan pertanyaan. Misal pertanyaan dari A sampai B, C, D, dan seterusnya itu nanti akan dijawab oleh responden. Respondennya sendiri tentu peserta didik. Nah, di sini juga angket seorang guru itu harus menyediakan kolom untuk memberikan jawaban untuk siswa untuk akan dapat menulis jawaban tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sosiometri dan sosiogram. Nah, sosiometri ini merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur hubungan sosial di dalam kelompoknya. Nah, gini, misal kegunaan sosiometri itu biasanya digunakan untuk menentukan kelompok kerja tertentu. Nah, jadi misal nanti ada murid dalam suatu kelompok tersebut bisa bisa istilahnya menghandle antar kelompok temannya. Nah, itu nanti bisa dievaluasi lebih lanjut lagi. Begitu. Kiranya sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.